Halo kawan-kawan, apa kabar kamu orang semua? Harap kamu semua sehat-sehat saja. Oke kawan-kawan, hari ini saya mau share sedikit pengalaman di mana kami satu keluarga kena positif COVID-19. Jadi sebelum itu kawan-kawan minta maaf sebab yalah macam lama tidak upload video kan. Oke kawan-kawan, sebenarnya kan kami mula start karantin di rumah sendiri tuh yang 22 hari bulan lagi 22 hari bulan 8 itu, dimana saya punya anak sama saya punya laki yang duluan kenal lah dorang ada simptom. Tapi anak saya dia punya simptom demam saja 38 derajat celcius dia punya demam. Sampai saya punya laki simptom dia ada selesma sedikit saja, tidak juga demam, sama ada batuk-batuk sedikit lah. MIP klinik meminta obat tapi tidak kena kasih masuk kalau tidak pergi swab test duluan. Begitu sudah sekarang kan mesti ada simptom-simptom sedikit mesti pergi swab dulu baru boleh masuk klinik jumpa dokter. Jadi cerita pergi swab, laki saya dia pergi swab di yang swasta punya 30 menit lah keluar result dia. Anak saya di klinik kerajaan 5 hari ya menunggu dia punya result di My Sejahtera. 5 hari baru keluar dia punya result, dan memang orang diisahkan positif lah, dua-dua positif. Saya tidak kena swab sebab saya tidak simptom, masih sehat walafiat lah aku time tuh. Tapi 5 hari selepas anak sama laki saya nih positif karantin sendiri di rumah, siapun dia tahu KKM tidak telepon dorang, KKM tidak telepon saya punya laki, sepatutnya kan antar pergi betul kan karantin di pusat karantin, tapi dia tidak kena call 5 hari sudah tidak kena call, jadi karantin sendiri di rumah. Terus yang saya hari yang kelima dorang karantin baru keluar saya punya simptom saya kena. Saya demam, ada batuk-batuk, selesma, sama lemas-lemas badan gitulah. Kami ada beli tuh yang kit ujian COVID tuh, guna sampel ludah kah. Saya ada buat tuh 2 kali tapi dua-dua negatif. Pas saya buat negatif yang kedua tuh yang ada simptom sudah saya negatif juga, tapi indah puas hati kan mustahil negatif tapi ada simptom. Jadi kami pergi klinik swasta itulah, pergi tes di sana, swab tes di sana. Nah di sana kalau keluar resultnya positif, yalah sebab ada simptom dia sudah demam, selesma, tapi tidak teruk lah, tidak terlampau. Jadi kami sekeluarga semua atau keluarga di rumah lah kami karantin. Nasib saya sama laki saya dia punya kategori 2 saja pun teruk ya tahu
anak saya kategori 1, tapi syukurlah tidaklah terlampau teruk dia punya simptom. Tapi sebenarnya kan guys, dia punya simptom nih buli-buli juga, bukan simptom, kalau kena positif covid ini kan buli-buli juga tahu dia punya sakit, bukan macam kena selesma biasa. Sakit sebenarnya kena positif covid nih, dia bukan macam kena selesma biasa, demam biasa, bukan begitu. Sakit semua satu badan, sendi-sendi, sentuh begini saja pun sakit, sentuh begini saja pun pelan, kalau sentuh punya badan sendiri pun sakit sudah. Itulah beza dia, macam beza sama selesma biasa tuh, sakit satu seluruh badan, sakit sendi-sendi, mau berdiri belum sampai 5 menit pun rasa penat betul, mau baring saja. Nah begitulah yang saya rasa. Tambah-tambah lah saya ini kan saya mengandung karena positif lagi tokoi, dia punya kesan covid. Mau kuat semangat sajalah, kuat semangat saja. Ada juga kena telepon KKM, dia bilang kamu mau kena pantau antar pihak hospitalitas untuk pantau kandungan, tapi disebabkan ambulan sama sibuk, ward pun penuh, jadi sampai saya habis karantin di rumah saja. Ya, nasib lagi kan guys, punya anak dia punya simptom tuh, dia demam, mau 2 hari juga lah dia demam, terus itu saja, nasib itu aja tidak teruk. Saya risau saya juga, dia demam tuh dan hilang selera makan, itulah hilang selera makan dia, tapi macam tidak juga terlampau lama lah, kira oke lah juga. Dia dikategorikan kategori 1 saja. Saya sama laki saya kami kategori 2. Dan kalau kamu kena positif covid kan, kamu malas betul tuh mau bangun, bukan malas tapi dia punya kesan sebenarnya, mau bangun pun susah, sakit satu badan, tidak selera makan, tapi kamu paksa, mau paksa, kalau tiap paksa diri kau, tidak selera makan pun kena paksa juga diri kau sendiri makan, minum. Nah gitulah. Jadi guys, apa yang kami buat sepanjang kami karantin di rumah, yang pertama kami minum air lemon, air panas, sebenarnya air panas, taruh lemon dan minum, itu wajib lah hari-hari minum, bukan bila perlu, pagi, tengah hari, petang, setiap masa minum tuh air lemon. Pas tuh yang kedua apa nama tuh, sedut uap minyak kayu putih, macam nih minyak
kayu putih. Ini ada 2 sudah, sebenarnya 2 botol sudah, 1 sudah habis. Sedut dia punya uap air biasa, kalau tidak ini uap air saja pun oke, tapi lagi power kalau ada inilah. Lepas tu panadol soluble, saya minum 1 kali saja, 1 kali aja saya minum, walaupun saya mengandung tapi saya terpaksa. Iyalah, siapa tidak mau sembuh kan. Jadi ini saya minum 1 kali aja saya minum, supaya saya punya selesma tidak melarat. Panadol soluble. Lepas tu ada juga yang ini minyak kayu putih dari Australian ya. Ini saya bikin gusuk-gusuk kaki saya, sakit sendi-sendi kan, jadi berikhtiar lah selagi mampu. Sama ini bam pedas nih, tidak juga bikin hilang lah, tidak apa tuh. Saya pakai ini dari hari pertama sampai hari ke-8 kah. Pedas, terlampau pedas. Sebab dari hari pertama sampai hari ke-8 saya kesejukan saja. Kipas pun saya tidak pasang, sejuk, kenalang-alang sejuk, walaupun ada matahari juga tapi sejuk rasa. Jadi saya kasih sapu-sapu inilah di kaki saya yang sakit sendi kan, saya sapu di kaki, di tangan saya, panas-panas. Lepas tu ada e-wallet juga, taruh di sini di hidung saya, kasih gusuk-gusuk sini, di sini leher saya. Ya, mau ada di sini pula, apa namanya, pakulinau, saya tidak tahu kalau Melayu atau pakulinau tuh. Ini aja kasih sapu wallet, sapu sini semua lah, ya kasih sapu habis muka, habis ini semua ya kasih sapu ini semua, supaya ada selesa sedikit pak kalau pakai pedas gitu. Tapi itu pun saya pakai ini kan dia punya pedas, sejuk betul saya rasa, sampai bergagar-gagar, wah gila. Mas tuh hari-hari cek suhu, mesti ada termometer lah. Ini jadi kami ada termometer, cek suhu badan dan cek oximeter. Wajib adalah cek oksigen badan sentiasa. Seterusnya makan vitamin C, sebab kan saya mengandung kan, ada juga vitamin C untuk ibu mengandung lah, itu yang saya makan. Dan rajin-rajin mandi, sejuk-sejukan jam manapun tetap mandi, tidak boleh kalau tidak mandi. Dan yang paling penting kan guys, mau ada semangat mau cepat sembuh, mesti itu yang utama lah. Selain itu yang obat-obatan tuh kan, dalam diri kau ada semangat, kau mau sembuh, kau mau cepat sembuh, lawan itu kau penyakit. Tidak boleh yang lemas-lemas, kalau lemah-lemah juga kau tak ikut gitu.
lawan maknanya. Dan itulah yang kami buat. Ada juga yang karena kirim-kirim video-video gitulah, tapi yalah ada juga yang kami ikut. Tapi kita nih kalau bilang karena covid nih kan tiada cara yang memang tiada obat, tapi apa cara pun orang cadangkan ikut saja, semua tuh kami ikut, kami buat. Tapi tidak tahu lah mana yang tengah betul-betul kan. Penting ada ikhtiar, ada cara untuk cepat pulih, cepat sembuh. Saya belum terima vaksin, 1 dos pun belum. Hari itu saya ada antar juga, bukan antar, sudah daftar benarnya untuk yang ibu-ibu mengandung, khas untuk ibu mengandung, tapi belum ada tarik dia lagi sampai sekarang. Dan saya tidak tahu lah bila kena bagi tarik nih untuk vaksin, tunggu sajalah. Tapi itulah, syukurlah kan walaupun kena positif covid, punya badan masih mampu melawan. Nasib baik dia di kategori 2 yang tidak terlampau teruk, tapi dia punya kesan pun bully juga. Walaupun dia kategori 2, bully juga tahu dia punya sakit, bully juga sakit dia. Tambah lagi kalau kamu tuh ada sejarah penyakit kan, macam tinggi darah, kencing manis. Kalau kena positif, emang dia kurik tuh, dia kasih timbul balik kamu punya sakit. Ya, kalau positif covid, yang kasih timbul balik kamu punya sejarah penyakit. Ya itulah, mau hati-hati selalu. Nasib kan kami tidak serentak kena batu are, tidak serentak kena positif. Laki saya yang duluan positif, jadi ada lagi lah yang boleh masak saya, sebab setiap positif 5 hari pertama tuh. Sekali yang selepas 5 hari sudah dalam karantin, saya yang terpositif pula. Nah, bergantilah kami masak. Nasib baik. Jadi kawan-kawan, kita tidak tahu mana-mana pun kita pergi pun itu covid sentiasa ada tuh, sentiasa ada. Mau hati-hati sajalah kan, hati-hati selalu, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ya, saya sendiri ini pun di rumah saja, di rumah sepanjang masa pun boleh kena juga, sebab laki saya kerja, jadi itu penyakit itu pun tidak tahu dari mana, dari itu penyakit tuh dari luar, tidak tahu dari mana terhinggap di badan dia mungkin, terus dia terbawa balik ke rumah. Nah begitulah tuh, jadi mau hati-hati selalu lah, jaga kesehatan, mau sentiasa berhati-hati. Dan syukur juga lah ada jiran sebelah rumah kami tolong beli barang, bis mana kami boleh keluar beli barang kan. Ada juga saya minta tolong sama abang saya, sama uncle,
angkat sebelah laki saya tolong beli barang. Yalah, syukur juga lah ada orang tolong. Jadi kawan-kawan, itu saja perkongsian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Oke, bye bye, jumpa lagi.